Assalamualaikum. Hai, saya Juwita. Di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian seputar hukum ketenaga kerjaan. Di dalam hukum ketenaga kerjaan terdapat beberapa istilah yang beragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan, atau pengusaha. Untuk memahami istilah-istilah tersebut, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, buruh. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Kedua, ada pekerja. Dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada karyawan atau pegawai, lebih sering dipakai untuk data administrasi suatu perusahaan. Pendapat lain menyatakan bahwa istilah buruh sejak dulu diidentikan dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah, dan berpenghasilan rendah. Bahkan pada zaman kolonial terdapat istilah yang pertama itu kuli. Dan ada pula yang menyebutnya sebagai mandor. Sedangkan istilah pekerja sepadan dengan karyawan yang lebih diidentikan pada pekerjaan non-fisik, sifat pekerjaannya halus seperti karyawan bank. Sedangkan istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni seperti pegawai negeri. Di samping istilah di atas masih terdapat istilah tenaga kerja yang mengandung pengertian lebih luas, seperti pejabat negara, pegawai negeri sipil, militer, pengusaha, swapekerja, pengangguran, dan lain-lain. Jadi sebenarnya, apakah hukum ketenaga kerjaan itu? Mulliner Askin 1993 menyebutkan bahwa hukum ketenaga kerjaan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan penguasa. Sedangkan menurut Van Esveld, hukum ketenaga kerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Dengan demikian, kita simpulkan hukum ketenaga kerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas hukum ketenaga kerjaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pembangunan ketenaga kerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenaga kerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Karena pembangunan ketenaga kerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja buruh. Sebenarnya apa sih tujuan hukum ketenaga kerjaan? Menurut Manulang, bahwa tujuan hukum ketenaga kerjaan adalah 1. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenaga kerjaan. 2. Melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Dalam poin 1 lebih menunjukkan bahwa hukum ketenaga kerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi. Sedangkan poin 2 dilatar belakangi adanya pengalaman selama ini yang kerap kali terjadi kesewenangan-wenangan pengusaha terhadap pekerja atau buruh. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif dan konkret.
Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk 1. Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang ketiga, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Kemudian kita akan membahas tentang sifat hukum ketenagakerjaan. Telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha, berarti mengatur kepentingan perorangan. Atas dasar itulah maka hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau perdata. Di samping itu, dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah-masalah tertentu diperlukan campur tangan pemerintah. Karenanya, hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Contoh campur tangan pemerintah antara lain perizinan yang menyangkut bidang ketenagakerjaan, penetapan upah minimum, dan lain-lain. Menurut Supomo, suatu hubungan antara seseorang buruh dan seorang majikan di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terkait dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pekerja dengan memberi upah, itu disebut hubungan kerja. Berdasarkan pengertian di atas, dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja adalah 4 unsur penting. Yang pertama, adanya pekerjaan. Terdapat pada pasal 1601 poin A KUH Perdata dan pasal 341 KUH Dagang. Yang kedua, adanya perintah orang lain. Terdapat pada pasal 1603 poin B KUH Perdata. Ketiga, adanya upah. Terdapat pada pasal 1603 poin P KUH Perdata. Yang keempat, terbatas waktu. Pada dasarnya, hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh karena itu, hakikat hak pekerja sama dengan kewajiban pengusaha, sedangkan hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja. Kewajiban pekerja antara lain melaksanakan tugas pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya, terdapat pada pasal 1603 KUH Perdata. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan sendiri tidak dapat diganti-ganti oleh orang lain tanpa izin dari pengusaha, yaitu terdapat pada pasal 1603 poin A KUH Perdata. Dan yang ketiga, menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan, terdapat pada pasal 1603 poin B. Keempat, melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak, terdapat pada pasal 1603 poin D, dan membayar ganti rugi atau denda, terdapat pada pasal 1601 poin W. Selanjutnya, kewajiban pengusaha. Yang pertama, membayar upah kepada pekerja, terdapat pada pasal 1602 KUH Perdata. Kedua, mengatur pekerjaan dan tempat kerja, terdapat pada pasal 1602 poin U KUH Perdata. Yang ketiga, memberikan cuti atau libur, terdapat pada pasal 1602 poin V KUH Perdata. Ini bisa digunakan sebagai sistem pengendalian internal dengan cara memberikan cuti dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan. Karena semakin lama orang bekerja dan tidak pernah cuti, maka kemungkinan besar terjadi kecurangan. Yang keempat, mengurus perawatan atau pengobatan pekerja, terdapat pada pasal 1602 poin X KUH Perdata, dan memberikan surat keterangan, terdapat pada pasal 1602 poin Z KUH Perdata. Selanjutnya kita akan membahas tentang perjanjian kerja. Menurut pasal 1601 poin A KUH Perdata, perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak pesatu, yaitu buruh,
mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja ini tersurat pada pasal 1603 poin Q ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan, atau pula menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Jadi, perjanjian waktu tidak tertentu ini ialah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha di mana jangka waktunya tidak ditentukan dalam peraturan, undang-undang maupun kebiasaan. Kemudian yang kedua ada perjanjian kerja waktu tertentu. Sebagaimana perjanjian kerja pada umumnya, perjanjian kerja waktu tertentu harus memenuhi syarat. Adapun syaratnya yang pertama adalah syarat material. Syarat ini diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 Ayat 1 tentang ketenaga kerjaan. Syarat ini meliputi yang pertama kesepakatan kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha, kedua kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, dewasa dan sehat akal, yang ketiga adanya pekerjaan yang diperjanjikan yaitu objeknya, yang keempat pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Yang kedua ada syarat formil. Syarat ini diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 54 Ayat 1 tentang ketenaga kerjaan. Next, kita akan membahas tentang perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis. Menurut Supomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Yang kedua, ada perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat. Dan yang terakhir, ada perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Ketiga jenis perlindungan ini mutlak harus difahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi. Berdasarkan objek perlindungan tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan mengatur perlindungan khusus. Yang pertama, perlindungan pekerja perempuan meliputi pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23 sampai pukul 7 terhadap pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Dan juga pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya sendiri. Yang kedua, perlindungan pekerja anak. Pengertian anak dalam hal ini adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Perlindungan ini meliputi pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Tetapi dalam ketentuan pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisiknya. Dan yang ketiga, perlindungan penyandang cacat seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri. Lanjut, kita akan membahas tentang jaminan sosial tenaga kerja atau yang biasa kita dengar Jam Sostek.
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, jaminan sosial tenaga kerja ialah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Kemudian ada perlindungan upah. Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1, bahwa pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan upah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada upah minimum. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 01-Men-1999 Pasal 1 Ayat 1, pengertian upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang kedua ada upah lembur. Menurut Surat Edaran Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nomor SE/M/BW/1987, upah lembur adalah upah yang diberikan pengusaha sebagai imbalan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam atau hari kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu atau pada hari istirahat mingguan, hari-hari besar yang telah ditetapkan pemerintah. Next, kita membahas tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 25 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja secara teoritis terbagi dalam 4 macam, yaitu yang pertama PHK demi hukum. Ialah PHK yang terjadi dengan sendirinya secara hukum. Hubungan kerja berakhir demi hukum jika habisnya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dan dalam peraturan perundang-undangan, atau jika semuanya itu tidak ada menurut kebiasaan. Lanjut, yang kedua ada PHK oleh pengadilan. PHK oleh pengadilan ialah tindakan PHK karena adanya putusan hakim pengadilan. Dalam hal ini, salah satu pihak mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Yang ketiga ada PHK oleh pekerja, ialah PHK yang timbul karena kehendak pekerja secara murni tanpa adanya rekayasa pihak lain. Dalam praktek, bentuknya adalah pekerja mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja. Dan yang keempat ada PHK oleh pengusaha, ialah PHK di mana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja, atau mungkin karena faktor-faktor lain seperti pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena rugi. Sekian penyampaian materi tentang hukum ketenagakerjaan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Juwita Sudirman. Jangan lupa subscribe. Bye.